Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan juga tentunya nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan tafsir, yaitu An-Nisa ayat yang ke-69. Dikemukakan di dalam ayat tersebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah bersama orang-orang yang Allah beri anugerah kenikmatan atas mereka, minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang as-siddiq, wasyuhada, dan syuhada, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Baiklah, kemarin kita telah sampai pada ma'alladzina an'amallahu alaihim, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka bermula orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin was siddiqin, yaitu para nabi dan para siddiqin. Jadi orang-orang yang Allah telah beri nikmat itu adalah pertama minan nabiyyin, yaitu para nabi, wasiddiqin, dan siddiqin. Kalau makna nabi kita sudah paham, makna nabi dan apa yang dimaksud serta siapakah para nabi itu kita sudah paham. As-siddiqin, kemudian yang dimaksud dengan as-siddiqin adalah orang-orang yang memberi pembenaran secara sepenuhnya, yakni pembenaran terhadap agama Allah, kitab-kitabnya, dan para rasul, dan mereka adalah pengikut-pengikut paling utama para nabi. Jadi as-siddiq itu adalah orang-orang yang benar-benar mengimani, yang membenarkan tentang Allah secara sungguh-sungguh, membenarkan tentang kitab-kitabnya Allah, beriman secara sungguh-sungguh, dan juga membenarkan para nabi dan rasul dengan keimanan yang sungguh-sungguh. Nah, orang-orang inilah orang-orang yang memiliki kedudukan yang paling utama di antara umat-umat para nabi dan rasul. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu dari sejak zaman dahulu sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus, ada juga mereka yang beriman, ada juga mereka yang terus mengikuti ajaran-ajaran Nabi tersebut. Kanjeng Nabi Isa alaihissalam memiliki memiliki sahabat-sahabat yang selalu membenarkan Isa alaihissalam. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabat dan juga ada yang mengikuti dan selalu membenarkan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mengimani dengan secara sungguh-sungguh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, baik Quran maupun syariat dan risalah. Nah, orang-orang model begitulah termasuk as-siddiqin. Selain dia membenarkan dan mengimani, dan dia juga melaksanakan apa yang ditentukan oleh para nabi dan rasul. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan apa yang ditentukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasuhada, dan di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala juga adalah suhada, yakni orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yang terbunuh di jalan Allah. Kita sering mendapatkan berita dan cerita tentang para suhada Uhud dan lain sebagainya. Nah, jadi suhada ini adalah mereka yang gugur di dalam peperangan, khususnya jihad fisabilillah, itulah para suhada. Dan mereka itu mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan di antara orang-orang yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang saleh, yakni yang senantiasa mengerjakan amal-amal saleh. Jadi di dalam ketentuannya ibadah itu kan terbagi dua, mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah murni seperti sholat, siam dan lain sebagainya, dan juga ibadah yang tidak murni seperti apa, sedekah dan amal saleh. Jadi as-sholihin itu adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amal-amal saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya, yakni sebaik-baik sahabat, para nabi, ya, para as-siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh adalah sebaik-baiknya teman, sebaik-baiknya sahabat. Dan kita apabila kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan kita ke dalam satu nikmat yang sangat luar biasa, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasuhada wassalihin, bersama para nabi, bersama para as-siddiq, bersama para syuhada, dan juga bersama para orang-orang saleh. Kemudian ada berita dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Aisyah ini adalah istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dari Aisyah, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian berkata, orang tersebut datang dan berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku, dan sungguh engkau lebih aku cintai daripada anakku. Sungguh ketika aku berada di rumah, lalu aku teringat akan dirimu, maka aku tidak dapat bersabar untuk mendatangimu. Aku nggak bisa sabar, wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, untuk menjumpaimu dan melihatmu. Menjumpai Rasulullah dan melihat Rasulullah. Dan jika aku mengingat kematianku dan kematianmu,
maka aku tahu bahwa engkau akan masuk surga. Kemudian diangkat derajatmu wahai Kanjeng Nabi, wahai Rasul, bersama para nabi. Karena Kanjeng Nabi kedudukan sebagai nabi dan rasul, maka diangkat derajatnya oleh Allah nanti di surga bersama dengan para nabi. Dan jika aku masuk surga, kata orang tersebut, dan jika aku masuk surga, aku takut tidak dapat lagi melihat engkau. Ya. Jadi ini sahabat Kanjeng ini benar-benar sangat mencintai Kanjeng Nabi. Cinta kepada Kanjeng Nabi lebih daripada mencintai dirinya sendiri, bahkan anak-anaknya. Sangat luar biasa tuh cintanya tuh orang tersebut kepada Kanjeng Nabi. Tapi dia khawatir kalau seandainya Kanjeng Nabi meninggal dan dia meninggal, maka dia khawatir tidak akan bertemu kembali, tidak akan bisa bertemu kembali, tidak akan bisa lagi melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mungkin dia merasa bahwa Nabi itu pasti diangkat derajatnya dan berkumpul bersama para Nabi dan Rasul yang lain. Sedangkan dirinya ini siapa? Dirinya bukan Nabi dan juga bukan Rasul. Tentunya derajatnya berbeda. Dan dia merasa, dia khawatir tidak akan bisa bertemu lagi bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang tersebut mengemukakan apa yang menjadi kekhawatirannya kepada Kanjeng Nabi, Rasul tidak bisa menjawab. Rasul tidak bisa memberikan perkataan atau pertanyaan orang tersebut. Rasul tidak bisa memberikan komen atas keluh kesah orang tersebut. Rasul diam. Rasul itu diam. Kanjeng Nabi Muhammad itu diam sampai malaikat Jibril turun dengan ayat ini, yaitu An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Nah, asbab keluh kesah orang tersebutlah maka terjadi turunnya ayat. Engkau enggak usah khawatir, seolah-olah begitu. Kanjeng Nabi Muhammad menggembirakan orang tersebut yang tadi berkeluh kesah, engkau enggak usah khawatir. Engkau enggak usah khawatir. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka bersama orang-orang yang Allah kasih kenikmatan, yang Allah kasih anugerah atas mereka minan nabiyyin, daripada para nabi. Jadi intinya ini juga, kalau kita ingin nanti berjumpa Kanjeng Nabi Muhammad bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul yang lainnya, kuncinya cuma satu, kudu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kudu taat pada Allah dan Rasulnya, perintahnya dilaksanakan, perintah Allah dan Rasulnya dilaksanakan, dijalankan. Kemudian apa yang dilarang oleh Rasul dan Allah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya mesti dan harus ditinggalkan. Maka kita berkategori sebagai orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti kita di akhirat berkumpul dengan para nabi dan rasul. Pengen ya kong? Pengen kita berkumpul bersama nabi, pengen kita berkumpul bersama rasul. Saking rindunya kita,
saking rindunya kepada orang yang menyelamatkan kita dunia akhirat, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita pengen berjumpa dengan Rasul, maka taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan derajat para siddiqin. Allah menjadikan derajat para siddiqin dihubungkan dengan derajat nubuwah, dihubungkan dengan derajat para nabi. As-siddiqin ini adalah para robbaniyun, rasikhul fil ilmi, yaitu orang-orang yang mendalami ilmu, dan wasaid, dan penghubung antara Rasul dan umatnya. Nah, as-siddiqin itu begitu. Bisa disebut robbaniyun, juga orang yang mendalam ilmu agamanya, mendalam ilmu agamanya, dan juga dia adalah penghubung antara Rasul dan umatnya. Artinya bahwa dia membina umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan ilmunya, mengajarkan umat Kanjeng Nabi Muhammad dan ilmunya. Kan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Ilmunya. Kanjeng Nabi nggak pernah mewariskan kekayaan. Kalau kita bicara sejarah, justru Kanjeng Nabi meninggal dalam keadaan memprihatinkan. Ya nggak punya kekayaan, nggak punya kekayaan. Yang ditinggalin baju itu udah tambel-tambelan. Jadi yang diwariskan adalah ilmunya, dan yang memegang ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad itu para ulama, para as-siddiqin. Dengan ilmunya itulah maka para ulama mengajarkan, mendidik, membina, mengarahkan, membimbing umat Kanjeng Nabi Muhammad sebagaimana ilmu yang didapatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itulah as-siddiqin. As-siddiqin adalah di antara orang-orang yang mendapatkan anugerah, yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka adalah khulafanya Allah, walinya Allah, golongannya dan pembawa agamanya Allah. Mereka senantiasa di atas kebenaran. Mereka itu waliullah. Kalau waliullah mungkin saat ini masih bisa ada, bisa terjadi. Tapi kalau Nabi Allah udah nggak ada. Penutup Nabi adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pungkasan para Nabi dan Rasul adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliullah bisa jadi saat ini masih ada. Siapakah waliullah? Bisa jadi mereka adalah orang-orang kelompok as-siddiqin. Mereka semua seperti yang difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina amanu billahi wa rasulih ulaika humus shadiqin. Ini ada di dalam Al-Hadid. Al-Hadid ayat yang 19. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, billahi kepada Allah, wa rasulihi dan kepada utusannya, ulaika humus shadiqin, bermula mereka adalah orang-orang as-siddiqin. Mereka itu adalah orang-orang siddiqin. Insyaallah kalau masalah Al-Hadid 19 tadi ya, insyaallah besok kita lanjutkan kok. Kita bicara tafsir Al-Hadid karena memang waktu jua yang membatasi kita, bahwa untuk Al-Hadid kalau kita nanti dikasih umur panjang, sehat jasmani dan rohani, insyaallah tafsirnya kita bahas besok. Intinya bahwa untuk tingkatan yang keempat ini ya, untuk tingkatan yang keempat insyaallah kita masih bisa masuk ke dalamnya. Kalau untuk tingkatan yang pertama
ulul azmi. Tingkatan yang kedua adalah untuk para nabi yang dibawa ulul azmi. Tingkatan yang ketiga untuk orang-orang yang mendapatkan nubuah yang malaikat masih datang kepada mereka. Nah, tingkatan keempat ini bisa jadi kita masuk ke dalam golongan tersebut. Yang penting adalah kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.